Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah Masjid At-Taqwa Desa Bagusan, wabil khusus Takmir Ustaz Nazaruddin, para imam dan seluruh yang hadir di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah pertemukan kita lagi dalam rangka kajian membahas kitab Bulughul Maram. Bahas itu Bapak-bapak, alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita sudah kenalan dengan kitab Bulughul Maram, siapa pengarangnya. Kemudian kita juga telah membahas hadis yang pertama. Adapun hari ini, alhamdulillah, sudah saya sempatkan tadi membuat slide. Sebenarnya ada pembahasan hadis nomor 2, 3, dan 4. Ini memang satu paket nih, tidak jadi bisa. Hadis nomor 2, 3, dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2 dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Artinya, sesungguhnya air itu suci. Bu, Bapak, air itu suci. Kata Nabi, air itu suci dan dapat mensucikan benda lain. Air itu suci, maksudnya suci itu kalau kita airnya kena tubuh kita, air itu kena baju kita, maka tubuh dan baju kita tidak masalah karena terkena benda yang suci. Dan air itu sifatnya bisa mensucikan benda lain. Jadi air itu di samping dirinya sendiri suci, dia bisa membuat benda lain yang tadinya najis menjadi suci. Nah, kata Nabi, ia akan tetap seperti itu. Maksudnya air itu akan selalu suci, tidak dapat berubah menjadi najis. Titik hadisnya di sini. Saya simpulkan tadi, artinya sesungguhnya air itu tahur. Tahur itu suci dan mensucikan, dan ia akan seperti itu, tidak bisa berubah menjadi najis. Maksudnya apa? Kalau kita lihat air sumur, air itu kita ambil, kita taruh sampai setahun di kamar kita kunci, nanti tahun depan kita wudhu pakai air itu boleh. Itu namanya air itu akan tetap suci. Nanti kita ngomong betul. Nanti air itu suci kan? Air itu hukumnya suci dan akan seperti itu, tidak bisa berubah menjadi najis. Ini kalau kita baca hadis ini tanpa keterangan apapun, kita akan jadi repot. Kata Nabi kan, sesungguhnya air itu suci dan dia tidak bisa menjadi najis dengan suatu apapun. Jadi kejatuhan apapun, dia tidak bisa menjadi najis. Ini kalau kita di rumah, kemudian kita punya ember yang berisi air, terkena ngapunten, misalnya ada tikus buang kotoran di ember itu, kalau kita pakai di sini seakan-akan tidak najis. Sayang sekali tidak nampak ya tulisannya. Saya baca lagi. Sesungguhnya air itu suci dan dapat mensucikan, ia tetap suci, tidak bisa dinajiskan oleh benda lain. Jadi apapun yang jatuh ke dalam air itu akan tetap suci. Tapi kita lihat sekarang penjelasan hadis. Jadi tadi kita sudah baca Arabnya, kita juga sudah baca bahasa Indonesia
selanjutnya sekarang kita akan pelajari lebih dalam terkait dengan hadis ini. Yang pertama, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nanti kan deh, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis ini yang meriwayatkan hadis ini, nama aslinya adalah Sa'ad. Bapaknya namanya Malik, simbahnya namanya Sinan Al-Khudri. Al-Khudri ini salah satu kampung di Madinah. Jadi ada kampung namanya Khudro. Orang yang meriwayatkan hadis ini berasal dari Khudro. Jadi tadi Abu Sa'id Al-Khudri itu namanya adalah Sa'ad. Bapaknya Sa'id. Jadi Abu Sa'id itu kalau bahasa Indonesia bapaknya Sa'id, nama aslinya adalah Sa'ad. Ayahnya namanya Sa'ad, putranya namanya Sa'id. Ini orang Madinah. Periwayat hadis ini sampai kepada kita itu karena berkat beliau belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau itu dulu ikut perang bersama Nabi sebelum Rasulullah 12 tahun, masih 11 tahun, masih kecil. Oleh karena itu dulu belum belum ikut perang. Kemudian beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, juga salah satu sahabat Nabi yang berfatwa. Bapak Ibu yang saya muliakan, sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang paling takut berfatwa. Terus tanya ke sahabat yang pertama, itu apa artinya? Sahabat itu sangat berhati-hati dalam berfatwa. Abu Sa'id Al-Khudri wafatnya di Baqi di kota Madinah. Jadi kalau jangan insya Allah besok di depan Masjid Nabawi itu di depan ada salah satu makamnya Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa sih kita belajar hadis membahas tentang perawinya? Karena menurut para ulama tabi'in, mereka mengatakan tunzal rahmat inda dzikri sholihin. Rahmat Allah akan turun ketika kita menceritakan tentang ulama-ulama yang soleh. Jadi insya Allah kita mendengar, kita mengenal Abu Sa'id Al-Khudri ini, insya Allah itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi tentang perawinya. Pembahasan kedua tentang derajat hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Jadi hadis ini menurut para ulama, hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam. Yang pertama Abu Dawud, Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ini sahih, hadis ini bisa diamalkan. Maksudnya sahih itu valid, benar hadis ini datangnya dari Nabi. Saya ulangi, hadis tadi berbunyi, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak bisa berubah menjadi najis meskipun kejatuhan apapun. Itu arti hadis tersebut. Tadi sudah kita bahas perawi hadisnya siapa. Tadi Abu Sa'id Al-Khudri wafat pada tahun 74 Hijriah. Jadi sekitar 60 tahun setelah Rasulullah wafat. Kemudian sekarang kita bahas tentang apa sih yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis tersebut. Tadi Nabi Muhammad SAW mengatakan la yunajjisuhu syai'un, air itu tidak bisa berubah menjadi najis meskipun kejatuhan benda apapun. Benda itu najis. Misalnya ada air banyak sekali, kejatuhan batu bata tidak bisa jadi najis. Kejatuhan air kencing tidak bisa jadi najis. Air kejatuhan, mohon maaf,
kotoran manusia tidak bisa jadi najis, kejatuhan bangkai tidak jadi najis. Itu adalah arti dari hadis yang kita baca tadi. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak bisa berubah menjadi najis gara-gara jatuhan sesuatu. Pertanyaannya, sekarang kalau kita punya air 1 galon, kemudian tiba-tiba ada apa yang najis kira-kira masuk ke galon biasanya? Cicak, ada cicak jatuh ke galon, kegencet anak misalnya, anak kita mainan cicak, kemudian dipukul sampai mati, kemudian perutnya itu mengeluarkan kotoran cicaknya ini, kemudian dimasukkan ke dalam air galon. Kira-kira jadi najis atau tidak, Bu? Bapak? Najis. Nah, tadi kata Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak bisa berubah menjadi najis meskipun kejatuhan apapun itu jatuh kepada air itu tidak bisa jadi najis. Lah, ini kalau kita bacanya sampai sini, terus saya pulang ke rumah, itu akan dipahami jalur strategi baru kenal apa baik orang dari najis. Paham ya? Jadi kalau saya ngajinya di sini keliru. Kenapa? Ada hadis-hadis yang selanjutnya yang nanti bisa menjelaskan hadis ini. Jadi kalau ada ayatnya, mudah-mudahan bisa dinyatakan ya. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi hadis yang pertama insya Allah sudah bisa dipahami ya. Jadi apa artinya? Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa berubah menjadi najis meskipun kejatuhan barang apapun. Itu arti yang pertama. Dan itu hadisnya Sahih, datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh benda apapun. Tambah bingung apa mboten? Tambah bingung ya? Mosok baru kelebon apa bae tetap suci. Tetapi hadis ini dilanjutkan, illa ma ghalaba ala rahihi wa ta'lihi wa launihi, kecuali air itu telah berubah baunya atau rasanya atau warnanya yang disebabkan oleh najis. Jadi saya ulangi, hadis yang kedua ini artinya adalah air itu tidak bisa menjadi najis kecuali air itu kejatuhan najis dan berubah baunya, warnanya atau rasanya. Sangat dipahami lagi. Kalau contohkan ya. Jadi kalau kita pahami seperti ini, hadis pertama, air 1 kolam. Bu pernah lihat kolam yang selebar kolam renang? Kolam renang itu ya, kolam selebar kolam renang ya kolam renang itu. Ada kolam renang isinya air penuh, itu kalau kejatuhan najis, orang kencing di dalamnya 1 orang misalnya, maka menurut hadis yang pertama tadi najis atau tidak? Tidak najis. Saya ulangi, hadis pertama berbunyi, sesungguhnya air itu suci, tidak bisa berubah menjadi najis meskipun terkena najis atau benda yang lain. Berarti kalau pakai hadis ini, itu air kena najis tidak menjadi najis. Lah, untuk memahami hadis yang pertama, kita butuh hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua mengatakan air itu suci, tetap suci, kecuali dia itu warna, aroma dan rasanya itu berubah gara-gara terkena najis. Nah, saya simpulkan di sini, Bu. Ada air 1
satu kolam. Ada air satu kolam yang sangat luas. Kemudian ada orang kencing di dalamnya. Maka selama rasanya, baunya, sama warnanya tidak berubah seperti najis, maka air itu dihukumi suci. Saya paham tadi. Jadi kalau maksudnya ya, misal ada orang punya air satu ember sing hitam itu biasanya buat nyuci ibu deh. Ini kan ada air satu ember. Kemudian air satu ember ini kejatuhan tai sisa. Kemudian tiba-tiba warnanya itu berubah, atau mungkin ketika dicicipi, apa tadi caranya? Marah apa ya? Mungkin rasanya pahit lah. Ketik misalnya. Kalau mau ketik harus tahu. Misalnya ada air satu ember itu agak besar misalnya. Kemudian kena es supaya lebih mudah. Kucing mau ya? Kucing buang kotoran di kolam kita. Nah pas karena lama tidak diambil airnya itu jadi bau. Kira-kira najis atau tidak, Bu? Nah, sebab apa? Hadis yang kedua ini mengatakan seperti ini. Sesungguhnya air itu suci, tetap suci. Ketika dia kejatuhan najis tetap suci, kecuali kalau rasanya, warnanya atau baunya berubah. Tapi kalau tidak berubah, tidak najis. Tapi kalau berubah jadi najis. Paham tadi? Bu? Paham? Bapak-bapak? Paham, alhamdulillah. Kalau biasanya ngawas pengajian ke ibu-ibu biasanya sore kenceng. Ya, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ya. Soalnya doa buat satu rumah ya, Bu. Alam-alam ya. Bapak Ibu, ternyata kalau kita pahami kelihatannya mudah, tapi kalau saya kasih pertanyaan lebih yang tidak ada di hadis, ternyata akan susah. Contoh begini, ternyata ulama yang membaca hadis ini itu pemahamannya tidak hanya sebatas itu. Ada lagi seperti ini, misal air laut, kata membuat Bu air laut, kata deh, air laut ada bangkai di sana, misalnya ada orang buang kotoran di air laut, orang kencing di sana, bahkan ada yang buang hajat di sana, bahkan mungkin kotoran dari kapal-kapal, WC-nya itu kotorannya buang di tengah laut, tapi laut jadi najis atau tidak? Tidak. Alasannya karena Pak, alasannya apa? Alasannya asin. Alasannya baik. Tadi yang ada yang jawab alasannya asin. Sekarang misalnya kolam renang luas atau tidak? Airnya banyak atau tidak? Ketika ada anak kecil kencing di kolam renang, airnya tidak berubah sama sekali, najis atau tidak? Tidak. Berarti alasannya bukan asin, sebab kolam renang rasanya tidak asin. Berarti alasannya adalah karena airnya banyak. Jadi kalau airnya banyak kena najis, di mana airnya itu tidak berubah sama sekali, maka tidak dihukumi najis. Sekarang pertanyaan saya, kalau airnya banyak tapi berubah rasanya, berubah warnanya, atau berubah baunya, bau, warna dan rasa. Contoh, kolam renang. Ada kolam renang yang renang itu ratusan orang, ternyata 100 orang kencing semua. Yang tua-tua yang kencing, orang tua yang akhlaknya orang bagus ya. Kenapa saya bilang akhlaknya orang bagus nanti? Insya Allah
di hadis yang kelima kita akan temukan itu. Jadi air kolam renang dikencingi 100 orang. Lah sing nomor 101 pernah cemplung berarti rasanya kok beda gitu. Rasanya waktu apa rasanya? Anget. Mungkin misalnya masih tahu rasanya kencing, nanti rasanya itu kok rasanya kencing ya. Lah ini berarti kolam renang itu satu kolam najis semua. Paham tadi? Sebab tadi disampaikan oleh Nabi, air itu suci meskipun kejatuhan najis, kecuali gara-gara najis tadi warnanya berubah, rasanya berubah, atau aromanya berubah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, ini tadi dari tadi saya bahas air laut, air kolam renang, karena airnya banyak. Nah sekarang pertanyaan saya adalah kalau airnya sedikit, contoh air sedikit apa? Aqua botolan ini ya. Aqua botolan termasuk ini kan galon ya. Itu kan air sedikit. Kejatuhan misalnya kotoran kucing, kira-kira berubah atau tidak? Misalnya satu. Baru satu saja ya, tapi yang jelas berubah soalnya kotoran kucing ini kemudian itu baunya sangat menyengat dan itu najis. Itu kalau sampai kejatuhan air itu, kejatuhan najis itu kok baunya berubah, itu berarti otomatis najis. Wong air banyak saja tadi kalau sampai berubah itu jadi najis, apalagi air sedikit. Saya dipahami ya. Contoh lagi, air 1 gelas mau kita minum, kejatuhan yang masuk akal, kotoran cicak. Kita mau minum air putih di gelas, kejatuhan air tai cicak misalnya, najis atau tidak Bu? Najis. Pertanyaan saya sekarang, kita ubah lagi. Air 1 galon, jenengan nyata lihat cicak kencing, jenengan biasanya ngomong cicak kencing. Nanti misalnya cicak kencing jenengan bener mertos, cicak kencing nih galon, pas diteliti galon dirasanya dicicipi, insyaallah, baunya tidak ada baunya, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, tapi jatuh ke air yang sedikit, kira-kira najis atau tidak? Ya. Bisa tidak di sini? Tidak, Bu. Najis atau tidak? Nah sekarang kita ubah lagi pertanyaannya. Ada air 1 gelas misalnya teh, air teh. Air apa tadi Bu? Air teh kejatuhan tai cicak. Air teh kejatuhan tai cicak. Ketika kita rasakan tehnya, tidak ada rasa teh cicaknya, tetap manis, tidak ada baunya berubah, tidak ada warnanya berubah jadi hitam, tidak. Kira-kira tehnya najis atau tidak? Tidak. Berarti jangan pro ya, bingung-bingung. Tunjuk air teh campur air di cicak. Kalau najis dibucat jangan mubazir. Nah, mulai bingung membaca. Jangan khawatir ya, nanti saya simpulkan insya Allah jadi mudah. Kalau simpulkan mau ya, ini Bu. Menurut para ulama pembagian air sekarang, ini biar jenengan dan pulau sama-sama belajar. Air itu ulama itu membagi 2. Ada air banyak, ada air sedikit. Ya, paham apa tadi? Air itu ada berapa tadi? Air banyak, air sedikit. Pertanyaan saya, apa yang menjadikan air itu banyak dan air itu sedikit? Kriterianya apa? Dikatakan ini air banyak, ini air sedikit. Kriterianya adalah menurut para ulama itu ukuran dulu khomsumiati litlin 500 ritel. Apa Pak? 500 ritel. Ritel itu ternyata ukuran zaman kuno. Kalau zaman sekarang ya tidak ada ritel. Zaman sekarang pakainya volume. Jenengan damel itu kolam
kolam air tingginya 60 cm, panjangnya 60 cm, itu kalau diisi air penuh itu dalamnya itu namanya air banyak. Kalau ada kolam, kalau ada wadah air kurang dari ukuran itu berarti isi airnya itu namanya air sedikit. Sampai di sini paham Bu, Bapak? Jadi para ulama membagi air itu menjadi dua, air banyak dan air sedikit. Kalau air banyak itu tadi minimal berapa tadi? Kolam yang ukurannya 60 cm dan 60 cm, panjang tinggi itu 60 cm. Tapi kalau ada kolam 50 cm, 50 cm cuma setengah meter, tingginya setengah meter, panjangnya setengah meter. Ini kalau diisi air meskipun penuh, itu namanya air sedikit. Sekarang galon sedikit atau banyak Pak? Sedikit, alhamdulillah. Ganti lagi Pak, kalau kolam renang sedikit atau banyak? Alhamdulillah, lah sedikit. Sekarang hukumnya air yang banyak dulu deh. Air yang banyak ketika kejatuhan najis, air yang banyak ketika kejatuhan najis itu najis atau tidak? Jawabannya bisa najis, bisa tidak. Air yang banyak tadi, kolam renang tadi, kalau kejatuhan najis itu tidak najis kalau najisnya tidak mempengaruhi warna, rasa, dan aromanya. Jadi ada air yang banyak, ada air 1 meter misalnya. Kolam ukurannya 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, penuh airnya. Kemudian kena tai cicak, kemudian tai cicaknya itu mengambang misalnya, mengapung. Setelah itu kita buang kotorannya. Setelah kotorannya dibuang, kita rasakan airnya, kita cium airnya, kita lihat airnya kok tidak berubah. Najis yang membuat airnya tidak, karena airnya banyak. Sekarang airnya sudah 1 meter, kolamnya sudah 1 meter, volumenya itu panjang, tinggi, lebarnya itu semuanya 1 meter. Airnya penuh, tapi yang jatuh ternyata bangkai tikus yang sudah membusuk. Bangkai tikus najis atau membuat najis. Jatuh di air itu selama 2 hari. Selama 2 hari. Lah ternyata setelah 2 hari itu ketahuan, tikusnya dibuang, ternyata airnya tetap bau tikus. Najis atau tidak? Najis, alhamdulillah. Kalau air banyak jenengan paham ya. Jadi nanti kalau jenengan sumur jenengan atau jangan sumur, kolam jenengan kejatuhan najis, itu jenengan bisa menghukumi ini najis atau tidak, karena kolamnya kan luas semeter lebih ya, misalnya 2 meter, kejatuhan najis itu najis atau tidak, jenengan sudah paham ya, sudah bisa mengukur apakah ini najis atau tidak. Sebab apa? Dulu Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, bolehkah kami berwudu dari sumur budoan? Ada sumur namanya sumur budoan. Apa itu sumur budoan? Sumur itu hanya ada ketika banjir. Jadi di Madinah itu kalau hujan yang deras, itu sampah-sampah yang ada di Madinah kebawa oleh air hujan, kemudian ngumpul di satu sumur namanya sumur budoan. Ngapunten, yang masuk ke dalam sumur itu isinya zaman dulu belum ada pembalut, belum ada pembalut wanita, belum ada. Kemudian mereka itu tidak punya pembuangan sampah khusus, atau kadang-kadang ada bangkai kambing yang mati itu bawa masuk ke dalam sumur itu. Sumurnya sangat gede, jangan dibayangkan sumurnya kecil seperti kita, enggak. Mungkin seperti danau mungkin. Nah itu di sana itu banyak bekas pembalut, bangkai kambing atau tulang-tulang najis ngumpul di situ. Nabi ditanya, Nabi bolehkah kami wudu di danau itu? Kata Nabi boleh. Bahkan Nabi diriwayatkan wudu di tempat itu. Sambil paham ya. Jadi Nabi itu pernah berwudu dari danau yang airnya sangat banyak, kejatuhan najis di situ. Kenapa? Karena airnya tidak berubah. Sambil paham ya. Jadi itu tadi air banyak. Nah sekarang ini yang jadi masalah. Sekarang airnya sedikit. Misalnya tadi 1 gelas, termasuk air sedikit apa?
ketika kita sedang masak sayuran, sebab nanti kalau najis haram dimakan, termasuk sedang masak air, termasuk wadah tempat kita wudhu, gentong zaman biar ya. Dan ini sekarang air yang sedikit, air yang kurang dari 60 cm tadi, tempat yang kurang dari 60 cm, termasuk apa? Ketika kita ketika kita kencing di WC, terus embernya kecil, kan ada ya, yang embernya kecil itu ada. Ternyata kejatuhan najis. Ini najis atau tidak? Bisa kita kencing, kita lihat airnya itu nimpak dalam ember yang ada di WC. Kita lihat itu nimpak masuk ke dalam itu. Kira-kira najis atau tidak? Terjatuh. Berubah atau tidak? Nah ini ternyata ulama terpecah menjadi dua. Kalau airnya sedikit, misalnya 1 galon atau seukuran galon atau seukuran ember hitam itu kejatuhan najis. Yang pertama diikuti oleh Imam Malik dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Mereka berdua mengatakan air yang sedikit itu sama seperti air banyak. Air yang sedikit kejatuhan najis. Kalau najisnya itu tidak bisa merubah warnanya, tidak bisa merubah baunya, tidak bisa merubah rasanya, maka air itu tetap suci. Misal gentong buat wudhu, jangan lihat cicak di atasnya membuang kotoran dan pas masuk dalam gentong. Itu kalau menurut Imam Ahmad dicium dulu airnya, dirasakan dulu airnya, dilihat dulu airnya berubah atau tidak karena nasi. Kalau tidak berubah berarti gentong itu bisa untuk wudhu. Kalau tadi termasuk air galon, usah dipasang galonnya, ibu harus buka kalau tutupnya apa yang diatas para kuat undang suami, pak suami tolong air itu diangkat ke dispenser. Ternyata pas datang lagi sudah kena air tai cicak misalnya, maka dilihat dulu. Kalau tidak berubah, apa? Berarti itu suci. Itu menurut siapa tadi? Nah, jangan biasanya pakai ikat tidak. Yang biasa jangan lakukan najis atau tidak begini. Kalau jangan mengatakan ini tidak najis, berarti jangan ikutnya mazhab Ahmad dan mazhab Malik. Sudah sering diikuti. Ini adalah ulama yang memang kompeten dalam ilmu di fikih. Mereka sanggup diikuti. Silakan orang punya gentong memasukkan air tai cicak kok digunakan untuk wudhu karena tidak berubah, maka ini sah menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Tapi ternyata saudara kita di Indonesia kebanyakan tidak memakai dua mazhab ini. Makanya mazhab Abu Hanifah dan pakai mazhab Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Kalau airnya sedikit, contohnya apa air sedikit? Gelas, aqua, kok terkena tai cicak, itu berubah ataupun tidak tetap najis. Sadar di bahasa ini bedanya ya. Coba sekarang kita simpulkan. Menurut ulama air itu ada berapa tadi? Ada dua. Air banyak dan air sedikit. Air banyak itu ukurannya berapa tadi? 60 cm, minimal 60 cm. Kalau ada 60 cm penuh, airnya penuh, berarti air banyak atau sedikit? Air banyak. Air 60 cm itu kejatuhan najis. Kan airnya banyak ya, lebih dari 60 cm ya. Airnya banyak, sudah penuh, airnya penuh, kejatuhan najis. Tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah aromanya, najis atau tidak? Tidak, alhamdulillah. Sekarang air ini ternyata kejatuhan kotoran manusia. Misalnya anak kita renang di air yang 2 meter, kemudian anak kita renang, kemudian karena dia masih kecil, BAB itu, airnya warnanya berubah
airnya itu sedikit, kejatuhan najis, warna, aroma dan rasa tidak berubah, najis atau tidak? Nomor semuanya Bu, itu tidak najis menurut Imam Ahmad dan Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i berubah atau tidak berubah tetap najis. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan Imam Malik dilihat dulu najis atau tidak, berubah atau tidak. Lah kita kalau mau pakai mazhab Imam Ahmad sah, kalau mau pakai mazhab Imam Syafi'i juga sah. Karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah semuanya sepakat 4 orang ini sah untuk diikuti, tidak boleh disalahkan. Salah satunya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. 3 orang ini kalau kita sudah mengikuti salah satu, insya Allah sudah sah untuk diikuti. Jadi paham ya? Nah, jenengan mau pakai yang mana? Tergantung ulama di tempat jenengan. Misal jenengan di sini ngaji sama Ustaz Nazarudin, tanya sama Ustaz Nazarudin, kira-kira air sedikit itu najis atau tidak? Paham ya? Kalau Ustaz Nazarudin bilang najis, berarti sah diikuti. Saya dipahami ya, karena kita itu mengikuti ulama yang terdekat dengan kita. Dan tinggal ya, orang kami. Oke, buat kasih mohon. Karena kita ngajinya Bulughul Maram, kita ngajinya Bulughul Maram itu bermadzhab Syafi'i, makanya beliau hadis yang keempat itu mendukung pendapatnya Imam Syafi'i dengan mengatakan ini hadis keempat, kita lihat tidak kan al-ma'u kullataini lam yahmil khobar. Ketika air itu sudah 60 cm, ketika air itu sudah banyak, itu tidak bisa jadi najis. Kalau kita pahami secara terbalik, berarti kalau air itu kurang dari 60 cm tadi atau sedikit, berarti jadi najis. Intinya adalah kalau kita mengikuti pendapat dari Subul Salam atau pendapat dari Bulughul Maram, maka mengatakan air sedikit berubah atau tidak tetap najis. Nah, ini sebagai kesimpulan najis atau tidak najis, kira-kira kita ketika air kopinya, air tehnya, atau air putih yang kita minum kejatuhan najis, kira-kira kita mau minum lagi atau tidak? Ini bukan masalah air najis buat wudhu, bukan. Ini termasuk masalah ketika ibu-ibu yang godaannya berat. Ibu-ibu ini masalah iman. Ketika jenengan sedang goreng, misalnya sudah goreng kerupuk kan butuh minyak banyak butuh minyak goreng banyak. Ternyata minyak gorengnya itu kejatuhan tai cicak. Buang atau pura-pura nggak tahu, atau goreng sangat baik dulu. Ini masalah iman. Masalah menang antara buang minyak goreng dengan buang dengan makan najis. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, berarti kalau kita goreng kerupuk, ternyata salah satu kerupuk itu ada kotoran cicak, otomatis harus dibuang semua. Emangnya orang juga cerita bahwa orang lain, emangnya apa mana sih dimasak bongsolnya rendang. Sing dimasak bongsolnya opor. Najis atau tidak? Misalnya kena ini loh Bu, misalnya kena kotoran tikus yang agak besar. Nah cicak kan kecil gini, kalau tikus kan segini. Ya Bu, saya termasuk meneliti kotoran Bu. Berarti kalau besarnya segini, berarti itu kan kayak tikus ya, jatuh ke masakan kita. Najis atau tidak? Masih dimasak, misalnya yang dimasak cuma bukan apa namanya sayur asem, gampang tidak buang pada sayur asem kali makan itu asalkan aja. Nah yang jadi masalah ketika yang dimasak adalah apa? Rendang, opor ayam, dibuang tidak? Yang dibuang cuma airnya Bu. Dagingnya
suci lagi. Berarti ibu boleh kayak kali ojo jarak Pak Ustaz toh apa kenang tai tekos dibuang kabeh, kenang tai cat buang kabeh, kalau begini dibuang kabeh, padahal lek ngaji rada lantau ora sing dibuang sing najis niku cairane, adapun sing benda-benda makan itu saged disucikan. Bu. Jadi sampai paham ya? Masalah air itu tadi ada dua. Kalau banyak ya dilihat dua atau tidak. Kalau sedikit tadi menurut Imam Syafi'i otomatis najis langsung najis. Kalau menurut Imam Ahmad tadi dilihat dulu seperti air banyak tadi. Mungkin itu saja karena waktunya sudah jam 9. Untuk materinya saya cukupkan 3 hadis. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang mandi di kamar mandi dengan mencelupkan diri kita ke kolam itu boleh apa tidak. Misalnya kita mandi kolam renang, mandi wajib di kolam renang boleh apa tidak. Atau mungkin kita punya kolam di rumah. Atau mungkin kita mandi tangannya nyemplung ke ember. Misalnya kita mandinya pakai kolam kecil ya, terus tangan kita masuk ke kolam itu. Kemudian apakah air itu jadi bisa digunakan lagi atau tidak? Insya Allah itu pembahasan besar. Tapi yang jelas hari ini pembahasannya tentang air. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Mau silahkan disampaikan Bapak Bapak yang sebelah sini dulu. Namanya siapa Pak? Pak Fauzi. Pertanyaannya Pak Fauzi. Jadi dicontohkan air selalu kecenderungan yang najis. Ya. Sehingga tidak bisa untuk wudhu. Sehingga Tidak bisa untuk wudhu. tidak bisa untuk Ini karena najis. Kan yang air tidak najis. Jadi pertanyaan, kalau air sedikit itu kecenderungan itu kejatuhannya barang-barang najis, kejatuhannya es sama gula pasir, ya itu bisa untuk wudhu kan? Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Ini pertanyaan sangat bagus. Tadi kita kan bahasnya air kejatuhan najis. Tapi kalau air ini satu teko, tadi dicontohkan kejatuhannya air teh, kejatuhannya teh dengan gula dan teh. Lagi bisa berubah atau tidak? Paham ya? Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua mungkin Mas. Yang kedua namanya? Pak Arif. Monggo Pak Arif, saya sampaikan Pak Arif. Dari awal hadis dari Rasulullah adalah air itu akan menjadi najis saat berubah warna, terus rasa dan bau. Tapi kenapa pada saat jatuh ke tempat imam, kenapa dia tidak cukup Rasulullah? Baik, pertanyaan sangat bagus lagi. Kenapa hadisnya jelas? Hadisnya jelas. Sesungguhnya air itu suci kecuali apa ini berubah warna, rasa dan aroma. Tapi ternyata ketika jatuh ke ulama mereka berbeda pendapat, terutama tadi yang air sedikit ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama dulu saya jawab. Ada air tercampur dengan benda suci, apakah bisa digunakan untuk bersuci? Contohnya tadi apa? Airnya suci, kita ambil dari sumur pakai keran, ya. Termasuk mungkin yang lebih masuk akal, contohnya adalah kejatuhan sabun. Oke, misal kita sedang mampu air di ember, ternyata pas kita mau gunakan untuk wudhu ember itu ternyata ember bekas cuci ibu-ibu dan embernya udah dikocaki. Gue wudhu rasanya ini agak sepet, juga rasanya risau. Dan ini bisa apa tidak untuk wudhu? Jawabannya tidak bisa untuk wudhu. Tidak bisa untuk wudhu. Air banyak atau sedikit? Air banyak atau sedikit ketika kecampuran dengan zat lain kok bisa berubah warna, rasa dan aroma, maka air itu namanya air suci tapi tidak bisa mensucikan.
Contoh tadi, jenengan nuang air di dalam jenengan menuangkan air di dalam teko, kemudian kena teh najis atau suci? Suci. Dimasuki gula najis atau suci? Ketika dimasukkan ke teko tersebut berubah tidak warna dan rasa dan aromanya? Berubah. Lah ini nanti airnya jadi air suci tapi tidak bisa mensucikan barang lain. Jadi misal aku tadi ibu-ibu misalnya ada hajatan membuat air kan biasanya pakai termos gede ya, yang ukuran 10 liter itu kan ada. Nah ternyata ketika tamunya selesai airnya itu sisa 5 liter. Kemudian jenengan lihat anak jenengan itu pegang-pegang kotoran yang najis di tangan. Kemudian dicucinya kok pakai air tadi, air teh yang sisa kamu tadi. Meskipun itu najisnya hilang, tetap ini namanya tangannya tetap najis, tidak bisa membersihkan yang lain. Saya paham ini. Jadi najis kok membersihkannya pakai air teh, air Coca-Cola, air Fanta, air kelapa, itu kan suci semua deh, tapi tidak bisa mensucikan barang yang cuma najis. Jadi kalau pengen suci, nanti kalau setelah dicuci pakai air teh, mau tidak mau harus dicuci pakai air yang murni. Saya paham ya kan? Oh sih, berarti kalau air tadi air kopi, air teh, suci atau tidak jawabannya? Jawabannya suci. Tapi bisa nggak untuk wudu? Tidak. Bisa nggak untuk mensucikan najis? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa hadisnya satu tapi di ulama itu berbeda-beda? Karena ngapunten, hadis itu sangat banyak. Ini sebagai contoh saja ya, biar tidak terlalu jelimet. Contoh, sebagai salah satu contoh, wa sahu birusiku. Ini kenapa sih hadisnya satu dari Nabi, Al-Qur'annya satu, gak pernah berubah, tapi kenapa ulama berbeda pendapat? Ya, ini bisa dijawab untuk selanjutnya. Ini jangan pakai dulu. Yang pertama, perbedaan pendapat itu terjadi bukan hanya pada zaman 45 tidak. Ternyata perbedaan pendapat itu sudah ada semenjak Nabi Muhammad hidup Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai salah satu contohnya, dulu Nabi itu begini. Nabi mengutus pasukan. Kalau Nabi mengutus pasukan perang, maka perang namanya itu Sariyah. Pasukan Sariyah ini diberitahu Nabi, wahai pasukan, sholatlah sebelum sampai Bani Quraidah. Jadi ada pasukan disuruh menuju Bani Quraidah. Kalau Bani Quraidah jangan susah, saya nggak tahu kalau apa nanti saya misalnya nggak di Jawa Timur, misalnya Jawa Timur ya, misal Quraidah itu kita ganti namanya Jawa Timur. Nabi bilang begini, wahai pasukan, jangan sholat asar atau sholatlah asar sebelum sampai. Jangan sholat asar kecuali kalian di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali sampean sudah sampai di Jawa Timur. Ketika orang ini perjalanan, perintah Nabi apa tadi? Sholatlah di Jawa Timur. Ternyata baru sampai Semarang jamnya sudah jam 5 sore. Kira-kira cukup apa tidak untuk sampai Jawa Timur? Tidak keburu. Maka ternyata sahabat terpecah menjadi dua. Ada yang sholat jam 5 di Semarang, ada yang tidak sholat sampai malam hari. Sholat asarnya malam hari. Berarti sahabat itu terpecah menjadi dua. Sahabat yang pertama sholatnya jam 5 di Semarang, satunya sholatnya di Jawa Timur. Kira-kira yang benar yang mana, Bu? Ibu-ibu, kira-kira yang benar yang mana? Sahabat yang sholat di Semarang atau yang di Jawa Timur? Semarang. Sekarang bapak-bapak, kira-kira benar yang mana? Yang Semarang atau yang Jawa Timur?
Nah, ternyata jawaban Nabi benar semua. Kenapa? Dua kelompok sahabat ini niatnya baik semua. Yang pertama, untuk orang yang di Semarang, Nabi mengatakan ini karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Sholatnya di waktu asar. Lah yang di Jawa Timur bagaimana? Sholatnya sudah malam hari. Karena beliau mengatakan maksudnya itu adalah Nabi kepengen kita itu asar sudah sampai di Nabi sudah mengatakan sholat, jangan sholat kecuali sudah sampai Jawa Timur. Saya kan belum sampai Jawa Timur, saya sholatnya ada di Jawa Timur, jadi saya nggak salah. Makanya ketika sampai di rumah, Nabi membenarkan semua. Contoh lagi, perbedaan pendapat lagi. Ada orang ketika dalam perjalanan, dua kelompok lagi sahabat, tidak ada air, kira-kira pakainya apa? Pakainya, kalau tidak ada air untuk sholat pakainya tayamum. Setelah tayamum, tiba-tiba ada air. Sudah sholat ya, assalamualaikum warahmatullahi. Pas jalan, ternyata ada air dan waktu sholatnya masih ada. Kemudian sahabat itu ada yang mengulangi sholatnya, ada sahabat yang mengulangi sholat kok. Paham ya? Ternyata ada yang mengulangi sholatnya, pakai wudhu, kemudian sholat lagi. Ada yang tadi saya sudah sholat sudah. Ternyata yang benar siapa bu? Benar semua. Paham ya? Jadi zaman sahabat itu perbedaan pendapat ada. Kenapa? Kalau zaman sahabat kok berbeda pendapat itu mudah. Kenapa? Nabi Muhammad ada hakimnya. Yang jadi masalah, kita sekarang tidak ada hakimnya. Kalau berbeda pendapat bagaimana? Tidak bisa. Kita mau memaksa orang lain tidak bisa. Kalau sudah berbeda pendapat, jalan satu-satunya adalah saling toleransi. Kenapa kita tidak bisa memaksa orang lain atau ulama lain? Kalau mau debat itu bukan pekerjaan kita, tapi itu adalah pekerjaan para ulama. Jadi kalau kita berbeda kita kerjakan dengan orang lain, mau nggak mau ya kalau mereka sudah ada ulamanya, sudah ada hadisnya, aturannya sudah biarkan. Kalau mau debat berarti kita pasrahkan pada ahlinya. Soalnya kalau yang debat itu orang seperti saya ya nggak ada ujungnya, debat kusir. Nah tadi kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Ya karena itu tadi bukan hanya dalam masalah fikih. Jadi perbedaan pendapat itu memang sudah ada dalam hadis Nabi mengatakan beliau ini. Barang siapa yang beristihad, ilmunya sudah ada, Al-Qur'annya ada, hadisnya hafal, kemudian sudah memikirkan, ternyata mengeluarkan fatwa A, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu salah, itu dapat pahala 1. Tapi orang ulama sudah Al-Quran hadisnya pintar semua, fikihnya pintar semua, beristihadnya benar, itu pahalanya 2. Berarti kalau kita pahami, berarti umatnya Nabi Muhammad besok itu ada yang dibolehkan untuk istihad. Yang kedua, di antara mereka ada yang keliru. Tapi siapa yang tahu keliru apa tidak? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ada masalah-masalah yang memang zaman dulu tidak ada. Contohnya apa? Pak, contoh apa yang zaman dulu tidak ada tapi sekarang ada? Dalam bayi tabung, betul. Ada lagi zaman dulu tidak ada tapi zaman sekarang ada. Kamu tadi ini sangat sensitif harus saya sampaikan. Hukum rokok itu memang karena zaman dulu tidak ada, itu diperdebatkan. Diperdebatkan. Ada lagi, contoh lagi apa? Bunga bank. Bunga bank betul ya? Nah, itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Lah kenapa bisa berbeda pendapat? Karena tadi banyak hal. Nah itu bisa kita baca insya Allah. Contoh yang terakhir. Ini contoh yang terakhir dan insya Allah bisa pahami dengan bangsa
wamsahu biru'usikum, ketika kita wudu disuruh mengusap kepala. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Imam Syafi'i mengatakan ini mengusap kepala meskipun cuma satu jari atau satu helai rambut itu sudah mengusap. Menurut Imam Ahmad harus semuanya. Nah itu padahal kalau Qurannya satu, usaplah kepala kalian. Kenapa? Jawabannya menurut Imam Ahmad yang mengatakan harus semua, alasannya adalah Nabi ketika mencontohkan seringnya atau kebanyakan itu seluruh kepala. Meskipun Nabi pernah mengusap sebagian kepala, Nabi pernah wudu pakai udang-udang atau sebelumnya deh. Nah itu Nabi cuma mengusap kepala di atasnya gini, karena udang-udang itu tidak harus pakai peci. Jadi udang-udang dililitkan di sininya itu masih bolong, kelihatan apa namanya rambutnya. Itu Nabi pernah wudu terus cuma sini, itu kan sebagian. Tapi menurut Imam Syafi'i apa tadi? Boleh separuh, padahal Al-Qur'annya satu. Nah, Imam Syafi'i kata siapa kok boleh sebagian? Karena Imam Syafi'i mengatakan itu Nabi pernah sebagian kok. Ya, pernah meskipun sekali Nabi pernah cuma sebagian. Kemudian dalil yang lain pakai dalil akal. Maksudnya jenengan ketika mengusap kepala anak yatim itu kan ada riwayatnya dari barang siapa yang mengusap kepala anak yatim sambil mendoakan, itu kan baik ya, mengusap kepala anak yatim kemudian didoakan. Nah ketika jenengan mengusap kepala jenengan, apakah diusap semua atau sebagian? Coba misal ini anak saya, misalnya ini anak saya, terus kepalanya saya begini, kepala bagian depannya saya begini, itu saya dikatakan mengusap atau tidak? Saya sudah mengusap atau belum? Sudah. Makanya perintah Al-Quran kan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Kalau saya sudah mengusap sedikit kan namanya sudah mengusap, sudah sah dikatakan mengusap. Nah itu ulama itu berpikirnya seperti itu, paham ya? Jadi ada yang mengikuti Nabi karena Nabi itu seringnya mengusap semuanya. Ada yang mengatakan ada celah boleh sebagian karena Nabi pernah juga sebagian. Itu yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. Banyak sekali banyak sekali masalah motivatornya, banyak motivasinya. Nah untuk membahas itu sebenarnya ada salah satu kitab sangat bagus namanya Rabbul Malam An-Alim Matil Alam. Jadi ada kitab khusus menjawab itu. Jadi sebenarnya Kang Ariel untuk menjawab general itu ada kitab khususnya namanya Rabbul Malam Alim Matil Alam. Jangan pernah mencela para imam karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam umat ini. Itu namanya Rabbul Malam. Tidak boleh mencela para imam yang telah berjasa di umat ini. Itu nama kitabnya ya. Nah itu membahas kenapa sih mereka berbeda pendapat. Ini saja yang bisa sampaikan. Sudah cukup karena waktunya sudah lewat 5 menit ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas masalah air bisa kita pahami ya. Kemudian bisa menambah kehati-hatian kita untuk menggunakan air. Insya Allah nanti kita setelah ini akan membahas tentang hukum mandi di air yang tenang. Apakah air yang tak celupkan dalam tangan kita bisa untuk mandi lagi atau tidak? Mungkin itu saja Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan. Mudah-mudahan hari ini panjenengan di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan jenengan tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.